أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Kembali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai khutbah pada Jumat yang mulia ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak syukur kepada-Nya. Mohon salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita berupaya memperbaiki ketakwaan kita, sungguh-sungguh menegakkan kita agama dan menjauhi larangan-larangannya. Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara deretan nama besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tercatat sebuah nama, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair masih sangat belia, usianya sekitar 20 tahun ketika dia menerima hidayah Islam. Dia adalah putra tunggal dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya di Mekah. Mus'ab dikenal sebagai anak yang dimanjakan dengan kemewahan. Pakaiannya bagus, penampilannya rapi, badannya bersih, dan mukanya sangat tampan. Satu lagi yang diketahui oleh khalayak bahwa Mus'ab adalah pemuda yang sangat cerdas, yang tutur katanya menawan, yang ucapan-ucapannya runut dan menarik. Pendek kata, pada saat itu Mus'ab bin Umair adalah kumbang dalam majelis-majelis anak-anak muda di kota Mekah. Sehingga kalau ada anak-anak muda berkumpul, tak hadir Mus'ab di majelis itu, dianggap majelis itu belumlah sempurna. Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemewahan yang diberikan orang tua Mus'ab kepada anaknya luar biasa banyak, sampai parfum yang dikenakan Mus'ab bin Umair pada waktu itu adalah parfum terbaik yang tak ada siapapun yang memakainya selain beliau. Sampai-sampai orang-orang selalu berebut air perasan dari pakaian Mus'ab bin Umair ketika khadam atau pelayan rumah giliran mencuci pakaian beliau. Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala, parfum yang dikenakan Mus'ab bin Umair itu konon saat ini dijual di salah satu etalase di hotel mewah di depan Masjidil Haram, yaitu Zamzam. Dan ada yang menyebut satu sisi parfum itu sekarang harganya di kisaran 36 juta rupiah. Begitulah mewahnya Mus'ab bin Umair. Ketika diketahui oleh ayah ibunya bahwa beliau menerima Islam sebagai agamanya, tentu saja ayah dan ibunya murka. Terjadi perdebatan sengit. Tapi Mus'ab tetap bertahan dengan agama barunya, yaitu Islam. Orang tuanya kemudian
menyekap Mus'ab bin Umair, mengurungnya sebagai seorang tawani, dan mengancam semua fasilitas, semua kesenangan, semua kemewahan akan diputus sampai dia kembali kepada agamanya yang lama. Tapi Mus'ab kekeh dengan agama baru itu, yaitu Islam. Dengan kecerdikannya, Mus'ab bin Umair berhasil melarikan diri dari sekapan orang tuanya, dan bertepatan dengan bergeraknya kafilah sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hijrah pertama kali, yaitu menuju negeri Habasyah atau Habasyina. Karena di sana diketahui ada seorang raja yang adil, raja yang baik, seorang Nasrani yang lurus agamanya, yaitu Raja Negus atau Najasyi. Maka terbebaslah Mus'ab bin Umair dari intimidasi keluarganya, dari intimidasi ayah ibunya. Kafilah ini tinggal beberapa saat di Habasyina dan mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari Raja Negus atau Raja Najasyi. Sampai dimana Allah Subhanahu wa taala beredar berita hoax. Berita ini terkait dengan berita Qurani dalam buku sejarah, di mana ada isu bahwa musyrik di Mekah sudah melunak kepada dakwah Nabi. Bahkan mereka sujud ketika Nabi SAW membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Maka dengan rasa rindu yang luar biasa besar kepada kampung halaman, kepada negerinya, sahabat yang telah menetap di Habsyah, di Abbasida, memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Tapi ternyata dirahmati Allah, sesampainya mereka di kota Mekah, kondisinya justru berbalik. Permusuhan musyrik Quraisy dan semua musyrik di kota Mekah kepada dakwah Islam semakin kuat. Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua rombongan para sahabat yang memasuki kota Mekah mendapatkan serangan, siksaan. Salah satu di antaranya seorang sahabat bernama Utsman bin Makhzum. Dia dikeroyok, dihajar sampai bengkak mata kanannya dan membiru sekujur tubuhnya. Dia kemudian diselamatkan oleh saudara sesepupunya dari Bani Makhzum. Dan saudara sesepupunya ini mengatakan, kalau engkau mau, engkau berada dalam perlindunganku. Kalau istilah sekarang dimana Allah suahkan, supaya mereka tak berani mengganggumu. Tapi Utsman bin Makhzum menjawab, wahai saudaraku, cukup perlindungan Allah saja untukku. Aku tidak membutuhkan perlindungan darimu. Kalau mata kananku ini bengkak, bahkan mata yang kiri ini pun perlu bengkak juga, supaya dua-duanya nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kokohnya iman para sahabat pada waktu itu. Ada Mus'ab bin Umair, ketika keluarganya mendengar bahwa dia sudah berada kembali di Mekah, keluarganya mengutus beberapa orang yang kuat-kuat untuk mengejar Mus'ab bin Umair. Dan demi Allah, dirahmati Allah, mereka berhasil mengepung Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair mengatakan kepada para pesuruh ayah ibunya ini, demi Allah, kali ini kalau kalian mengganggu aku, pasti aku akan melawan. Pilihannya dua saja, kalian yang mati atau aku yang mati. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluarga mengirim utusan yang lain yang menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair, pulanglah dengan cara baik-baik, sebab kalau tidak, ibunya mengancam akan mogok makan sampai mati. Pada saat itu Mus'ab menjawab, aku mencintai ibuku, tapi aku lebih mencintai agamaku ini. Kalau ibuku melakukan apa yang dia rencanakan, dia hanya merusak dirinya sendiri. Tapi aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Maka sejak saat itu
selesailah urusan antara Mus'ab bin Umair dan keluarganya. Keluarganya menganggap Mus'ab bin Umair telah lenyap, telah hilang, dan tak ada lagi nama itu dalam keluarga besar. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan, kepintaran, tutur kata yang menawan, kalimat-kalimat yang sistematis membuat Nabi memilih Mus'ab bin Umair menjadi diplomat pertama yang diutus ke Yathrib untuk mempersiapkan hijrah beliau. Dan Mus'ab sukses dengan tugasnya. Beliau berhasil mengislamkan pemuka-pemuka suku di Yathrib, sehingga ini menjadi jalan yang terbuka bagi Rasulullah SAW untuk berhijrah. Dan dengan jasa Mus'ab bin Umair ini, akhirnya Nabi tiba di Yathrib dengan cara yang terhormat, dengan sambutan yang sangat gegap gempita. Kemudian Yathrib itu dirubah namanya oleh Nabi menjadi Madinatul Munawwarah. Coba dirahmati Allah, cerita berlanjut. Sekitar tahun kedua setelah hijrah terjadilah perang Uhud sebagai episode kelanjutan dari perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Dalam perang Uhud terjadi kekacauan akibat sikap indisipliner para pemanah. Nabi bilang para pemanah tetap berada di atas bukit, jangan tinggalkan bukit dalam kondisi apapun. Sebab dari atas bukit kalian bebas menyerang lawan, dan lawan tidak bisa menjangkau kalian. Ketika musyrikin Mekah masuk ke lembah Uhud yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, serangan mendadak dari atas bukit membuat mereka kacau balau. Tapi Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam, dia adalah orang yang sangat cerdas dalam memimpin strategi peperangan. Khalid bin Walid merintahkan pasukannya mundur dan tinggalkan semua harta benda di lembah Uhud itu. Ketika lembah itu sepi, para pemanah mengira kaum musyrikin sudah kalah dan melarikan diri. Maka mereka meninggalkan bukit untuk mengutip harta-harta itu. Tapi ternyata Khalid bin Walid memutar pasukannya ke belakang bukit, sehingga ketika para pemanah itu turun, mereka naik menguasai bukit. Maka kemudian situasi berbalik. Sekarang mereka lah yang bebas menyerang Muslim, dan Muslim tak bisa menjangkau mereka. Pada saat seperti itu, coba dirahmati Allah, semua senjata diarahkan kepada satu sasaran, yaitu baginda Nabi SAW. Khalid bin Walid memasang badan untuk Nabi. Beliau selalu menempel di sisi Rasulullah SAW. Setiap senjata yang melesat beliau tangkis. Sebab setiap lawan yang mendekat beliau hadap. Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus melesat, menangkis sambil menyerang, menerjang sambil menghindar. Tapi sayangnya beliau tidak bisa fokus menghadapi lawan pada saat itu. Karena apa? Karena kekhawatirannya akan keselamatan Nabi terlalu besar. Kita tahu di mana rahmati Allah, khawatir itu membuat kita tak mampu fokus. Yang beliau khawatirkan adalah keselamatan Rasulullah SAW, sehingga beliau sulit menghadapi lawan-lawannya. Maka Mus'ab kemudian menenteramkan hatinya dengan mengeluarkan ucapan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kira-kira Mus'ab mengatakan kepada dirinya, sudahlah, jangan terlalu dikhawatirkan. Dia hanya seorang rasul. Tidak dia terbunuh hari ini, nanti juga dia bakalan wafat, sama seperti rasul-rasul sebelum dia. Begitulah cara Mus'ab menenteramkan hatinya. Sampai takdir Allah berlaku, tanpa dia sadari, seorang musyrik mendekat, menebas tangan kirinya, putus. Pada waktu itu, coba dirahmati Allah, Mus'ab memegang senjata dengan tangan kanannya, adapun tangan kiri beliau memegang bendera Rasulullah SAW yang dipercayakan kepada beliau. Tangan kirinya putus, maka bendera itu pun terlepas. Tapi Mus'ab tidak reda bendera Nabi itu menyentuh tangan.
Beliau dengan segera melepaskan senjata di tangan kanannya dan menangkap bendera. Tapi sayangnya musyrik yang lain menebas lagi tangan kanan beliau, juga putus. Bendera itu kembali terlepas. Tapi Mus'ab belum mau menyerah. Dia menangkap bendera itu dengan sisa lengannya. Dia peluk kuat bendera Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti itu, puluhan musyrikin yang lain mengepung beliau, mencabik-cabik badan beliau dengan puluhan senjata. Sampai kemudian Mus'ab bin Umair roboh bersimbah darah. Tapi beliau tidak melepas bendera Nabi dalam pelukannya. Coba ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat-saat kritis itu pun tiba. Darah semakin banyak keluar. Bahkan padang pasir sudah basah dengan darah beliau. Tubuhnya semakin lemah, badannya semakin tak berdaya. Tapi kekhawatirannya akan keselamatan Nabi tak berkurang sedikit pun. Padahal beliau dalam kondisi kritis. Maka dalam kondisi itu Mus'ab bin Umair tetap mengulang-ulang ucapannya, wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Alah, sudah, tidak usah terlalu khawatir. Dia itu hanya seorang rasul, tidak pun terbunuh hari ini, toh dia juga akan wafat sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Suara itu kemudian semakin lemah, semakin pelan, semakin mengecil, sampai akhirnya lenyap ditelan heningnya padang pasir lembah Uhud itu. Beliau telah gugur, jasadnya yang mulia telah berpisah dengan ruhnya yang agung. Beliau dicatat sebagai seorang pahlawan besar dalam perang Uhud. Dan kemuliaan untuk beliau, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan beliau menjadi pangkal dari satu ayat di surah Al-Imran, yaitu Al-Imran ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalatum ala aqabikum wa may yanqalim ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Diabadikan Allah ucapan Mus'ab bin Umair. Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah perang usai, Nabi SAW melakukan inspeksi. Beliau mendatangi satu persatu jenazah sahabat yang gugur menjadi syuhada di lembah Uhud itu. Dan ketika sampai kepada jenazah Mus'ab bin Umair, beliau lama berdiri di situ. Anak si orang kaya ini, kumbangnya kota Mekah ini, memilih Islam, dan ketika dia gugur, dia hanya memiliki sehelai kain yang pendek, yang kalau ditutupkan ke kepala kelihatan kakinya, dan kalau ditutupkan ke kaki kelihatan kepalanya. Nabi kemudian mengatakan, tutupkan saja ke kepalanya, kemudian tutupi kakinya dengan rerumputan. Rasulullah menyanjung Mus'ab bin Umair dengan mengatakan, wahai Mus'ab, engkau telah memilih perniagaan yang sangat menguntungkan, menjual dunia demi keuntungan akhirat. Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Mus'ab bin Umair telah mencatatkan namanya di dalam deretan nama-nama besar pahlawan dari umat, dari agama ini. Dan memang demikian coba dirahmati Allah, bahwa setiap zaman pasti akan melahirkan para pahlawan. Dan kita tidak perlu menunggu pahlawan itu lahir, karena sebenarnya zamanlah yang sedang menunggu kita untuk tampil menjadi pahlawan. Maka perkayalah diri kita, perbaharui diri kita, lengkapi diri kita, lakukan improvisasi, inovasi, supaya nama kita tercatat dalam sejarah. Kita lahir sekali, sesudah itu mati. Umur badan kita ini sangat singkat. Tapi kalau kita mau, kita bisa menjadikan umur nama kita abadi sepanjang zaman. Seperti nama-nama besar yang kita kenal, yang telah wafat ribuan tahun yang lalu.
tapi nama mereka hari ini masih tetap kita sebut seolah-olah mereka masih ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi pahlawan di zaman kita nanti masing-masing. Semoga khutbah yang singkat yang bermanfaat buat kita, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.